Halo, selamat siang Kibi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Surita Semarang, yang dimana siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Koh Steven selaku founder dari Tenzo Trader. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita undang lagi Koh Steven. Oke. Oke, coba saya undang lagi ya. Sudah masuk. Oke. Oke, belum muncul ya. Oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Coba. Oke, belum muncul ya. Oke, oke, selamat siang Coach Steven. Selamat Mohon maaf siang. enggak, mohon maaf tadi agak kendala. Nggak apa-apa. Oke, Ini juga oke, nyoba request nggak bisa. iya sama juga nih. Tadi mau apa tuh nge-ACC juga belum bisa-bisa terus akhirnya nih bisa baru muncul Kak. Iya, Oke, siap. Apa kabar Mas Rafli? oke. Ya, Alhamdulillah baik. Coach Steven gimana kok kabarnya? baik. Ya, Oh semoga iya. sama juga dengan IISG kita nanti ya. Iya, amin amin. Soalnya ini kan juga lagi bulan Mei ya. Sell in May and go away. Yang dimana market lebih cenderung merah ya kok saat ini ya kok. Biasanya sih seperti itu. Karena kan ya juga Iya. kita lihat kalau kemarin kan awal tahun kan sudah mulai naik terus kali sampai all time high waktu bulan Maret Iya. kemarin. Jadi ini koreksi sih wajar ya, Oh seperti iya. itu. Oke, juga sekarang bulan Mei ini juga banyak liburnya ya kok. Iya. Jadi mungkin banyak yang TP dulu atau gimana gitu. Makanya itu, minggu lalu libur. Nah, minggu ini kita juga cuma sampai Rabu aja kan, tradingnya. Iya, betul. Itu. Mm-mm. Oke. Oke ya, baik. Sebelum dimulai, di sini kami akan berbincang-bincang mereview market sepekan dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga dari KB Friends yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, sebelum kami mulai, disclaimer on dulu ya teman-teman, bahwa semua perbincangan siang hari ini bukan rekomendasi beli maupun jual, sehingga resiko baik untung maupun rugi menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke, di sini saya akan memberi informasi mengenai indeks regional dan komoditas pekan. Oke, untuk indeks Dow Jones pada selama minggu kemarin mengalami penguatan sebesar 1,14%. Kemudian Nasdaq mengalami penguatan sebesar 1,43%. Kemudian untuk US Dollar Index mengalami pelemahan sebesar 0,85%. Kemudian untuk komoditasnya ada CPO mengalami pelemahan sebesar 1,39%, oil mengalami pelemahan sebesar 6,85%. Kemudian untuk nikel mengalami pelemahan sebesar 2,41%, timah mengalami pelemahan sebesar 1,32%, dan gold mengalami pelemahan sebesar 1,64%. Dan yang terakhir ada coal atau batu bara
mengalami penguatan sebesar 7,12%. Secara garis besar, komoditas batu bara terdapat sentimen positif terkait kenaikan permintaan harga batu bara di tengah permintaan yang tinggi akibat adanya heatwave atau gelombang panas yang meliputi daerah Asia. Kemudian untuk harga minyak saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan investor khawatir bahwa suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. Oke, selanjutnya untuk informasi IHSG untuk sesi 1 hari ini, yang dimana closing price-nya yaitu sebesar Rp7.150, yang dimana mengalami penguatan dengan poin sebesar 16,177 atau dengan persentase kenaikan sebesar 0,23%. Untuk value transaksi sesi 1 hari ini, IHSG yaitu sebesar 5,520 triliun. Kemudian untuk minggu ini, asing mencatatkan net sales sebesar 5,07 triliun. Kemudian untuk top gainers-nya ada HIL, NASI, dan PTRO. Untuk top loser-nya ada ATLA, IOTF, dan SMLE. Kemudian untuk net foraging-nya ada net foraging buy-nya ada BBCA, ASII, dan TPIA. Untuk net foraging sell-nya ada BBRI, BMRI, dan TLKM. Baik, Coach Steven bisa memberi gambaran technical index untuk saat ini. Oke, coba saya switch dulu kameranya ya. Udah kelihatan ya ini untuk chartnya ya? Oh ya, sudah kelihatan kok. Oke, jadi seperti yang untuk live kita sebelumnya, nah ini kan IHSG kemarin kan sempat di sini ada divergent ya teman-teman semua. Jadi dia membuat higher high, tapi secara osilatornya dia tidak membuat higher high atau membuat lower high di sini. Jadi di sini yang menyebabkan IHSG kemarin setelah menyentuh all time high dia turun. Nah, untuk target turunannya sendiri sudah mulai tercapai kemarin di area 7.100 sampai 7.135 kemarin. Tapi sayangnya IHSG mengalami pelemahan lagi yang didukung dari pelemahan dari Big Banks kita, dari Big Four, yang tiganya BNI, BRI, dan juga Mandiri, yang membuat IHSG kita retest ke area MA 200 yang di garis biru tua ini. Jadi kemarin sempat ada perlawanan di MA 200 ini, dan untuk sekarang so far IHSG masih ranging di area MA 200 ini dan juga MA 20 yang merah ini. Jadi untuk kedepannya mungkin IHSG masih akan sideways saja di sini karena juga sekarang bertepatan dengan Fibonacci correction-nya, yaitu sekarang ada di Fibonacci 0,5 di 7.050 ini. Jadi untuk kedepannya IHSG masih akan cenderung untuk sideways, kecuali nanti kedepannya IHSG bisa breakout lagi di area MA20 ini dan juga bisa sustain ke atas, maka ada peluang IHSG untuk retest di area 7250 bahkan ke 7300-nya lagi, di area atas lagi. Tapi itu tentu saja membutuhkan katalis yang positif untuk menggerakkan IHSG itu. Terutama dari sektor Big Banks kita, karena kan sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Selain itu juga salah satu faktor pendukungnya di sini. Nah, kita ada melihat nilai tukar rupiah dengan US dollar di sini sudah mengalami penguatan yang kemarinnya sampai menyentuh ke 16.280 dan sekarang sudah terlihat ada indikasi reversal double top di sini. Jadi target penurunannya IHSG akan menutup gap yang besar nih kemarin, jadi di area 15.800 sampai 15.900 kemarin ini. Jadi nanti penguatan IHSG kemungkinan nanti akan didukung dari dolarnya ini yang mulai melemah, jadi rupiah menguat terhadap dolar. Jadi untuk sementara mungkin jika IHSG ranging sampai 7250 ini didukung dari pelemahan dolar itu tersendiri, dan juga nantinya kita lihat Big Bang setelah koreksi yang cukup dalam, apakah reboundnya bisa membantu untuk pergerakan IHSG kita atau masih didukung dari sektor punyanya Pak Prajogo itu yang menahan IHSG kita. Seperti itu untuk sementara. Oke, baik Mas Steven. Berarti untuk saat ini bisa dikatakan kita wait and see dulu ya, nunggu sentimen positif lagi dari mungkin saham-saham yang apa tuh kayak
perbankan ya, di sektor perbankan itu mungkin bisa menjadi penopang IHSG untuk kedepannya ya kok. Ya, untuk sementara sih kan memang untuk penggerak ya sih kan memang pasti dari Big Bang Mhm. sih, karena dia memiliki Iya, market cap besar. Kecuali kedepannya seperti yang tadi Mas Rafli sempat bilang, kalau dari sektor batu bara kan mulai ada sentimen positif tuh dari heat wave yang iya, melanda di Asia. Nah, kalau di situ demand-nya mulai naik, nah sektor-sektor batu bara ini, emiten-emiten kita yang ekspor keluar, nah itu yang mendapatkan sentimen bagus. Nah, kalau memang dari sektor komoditi bisa perform lagi ya mungkin itu bisa membantu karena kan kita tahu sendiri kalau Indonesia ini negara yang kaya akan komoditi ya. Jadi iya, kalau betul. mulai kembalinya demand-demand dari batu bara lalu dan juga besi baja itu bisa membantu ya, IHSG kemungkinan akan didukung dari sektor komoditi tersebut. Meskipun bankingnya misalnya sideways saja atau hanya Iya. naik sedikit. Seenggaknya penurunan banking sudah mulai terbatas. Di situ yang kita sudah mulai melihat di sini. Gitu. Oke, baik. Oke, baik. Ya, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman, nanti sektor-sektor yang mungkin tadi menarik disebutkan ada komoditas ya, contohnya kayak tadi batu bara juga asik nih ya kok ya, kenaikannya juga menarik lah. Oke, baik di sini saya akan memberi informasi mengenai sentimen makro yang dimana saat ini tuh pasar mengantisipasi rilis data pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kuartal pertama tahun 2024. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 5,17% year on year di kuartal 1 tahun 2024. Oke, selanjutnya untuk informasi RUPS, pada tanggal 6 bulan Mei ada RELF, KDTN, dan INDY. Kemudian tanggal 7 bulan Mei ini ada MTFN, DGNS. Kemudian tanggal 8 bulan Mei ada TPIA, TINS, TBA, PTBA, JSMR, HIL, dan Antam. Selanjutnya untuk informasi dividen, pada tanggal 6 bulan Mei ini MLPT comeback sebesar Rp107, kemudian DRMA yaitu sebesar Rp36,4, CMRY sebesar Rp90, dan AMAG sebesar Rp30. Kemudian untuk tanggal 7 bulan Mei ada TPMA sebesar Rp45, MCOL sebesar Rp430, dan Auto sebesar Rp132. Kemudian tanggal 8 bulan Mei ada saham Tugu yaitu sebesar Rp123,25, SMSM sebesar Rp25, PTRO sebesar 0,003 US dollar, dan Akra sebesar Rp50. Untuk informasi IPO-nya sendiri, yang dimana listing date-nya pada tanggal 7 Mei, yaitu ada saham Data, yang dimana harganya sebesar Rp188. Kemudian tanggal 8 Mei ada saham Sola, yaitu dengan harga sebesar Rp110. Kemudian untuk informasi stock split dengan rasio new banding out, yaitu ada saham BP yang dimana pada update pada tanggal 8 Mei, yaitu dengan rasionya sebesar 20:1. Oke, baik, sedikit informasi mengenai market. Oke, selanjutnya Coach Steven bisa memaparkan stock pick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Oke. Lihat lagi. Oke. Untuk emiten pertama kita ada saham Bumi. Nah, seperti yang tadi sempat kita bahas, kalau sektor batubara mulai ada sentimen positifnya. Di sini kita sendiri lihat kalau pergerakan Bumi sudah mulai bagus karena di sini juga ada mulai tanda-tanda reversal. Di sini kita melihat ada pola double bottom dan sekarang lagi menguji lagi di area neckline-nya. Jadi untuk Bumi sendiri bisa kita perhatikan untuk area akumnya ya kita bisa coba akumulasi di area 100 sampai 94 ini. 94 sampai 100 ini area akumulasi dan kita batasi risiko kalau dia jebol support di bawah 92 yang bertepatan dengan MA20-nya. Untuk view panjangnya, karena ini kemarin kenaikan juga tertahan MA 200 yang biru tua ini, kalau semisal bisa breakout dari MA 200 ini, maka kita akan memiliki view yang cukup panjang untuk
dari awal kenaikan bullish-nya ini. Karena kita lihat kemarin dia di sini downtrend yang cukup lama dan sudah mulai di breakout. Bentar. Nih garisnya dari sini. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Oh, nggak kelihatan ya. Ini pokoknya kalau teman-teman lihat nih kan di sini ada garis, di sini kan downtrend di sini dan sekarang sudah mulai breakout dengan volume yang besar. Nah, ini merupakan indikasi reversal yang bagus karena breakout resist trend line dengan volume yang besar di sini. Karena kita juga ada sentimen dari boom ini dari LK-nya akan mulai bagus. Katanya seperti itu. Jadi ini patut kita masukkan ke watchlist. Kalau misalnya emang valid breakout double bottom-nya, maka target double bottom ke arah 120 lebih ini, 125 minim. Berikutnya kita juga ada saham batu bara lagi. Ya, ini Harum. Harum seperti yang kita tahu kemarin sempat break dari downtrend line-nya. Lalu kita lihat ini kita tarik garis di sini yang merupakan fan principle. Nah, jadi waktu breakout downtrend pertamanya, fan pertama sudah mulai di breakout, lalu fan kedua juga di break, dan tertahan di fan yang ketiga, yang terakhir. Dan penurunan kemarin masih tertahan di fan principle yang kedua. Jadi untuk teman-teman kalau mau beli, mungkin bisa tunggu dulu kalau misalnya dia breakout dari area resist 1410 ini, 1410. Karena kalau kita lihat sendiri di sini kan bisa ada potensi inverted head and shoulder ya, yang kemarin ini merupakan false breakout. Jadi untuk validasinya lagi, kalau minggu ini bisa close di atas 1410, teman-teman boleh mengambil posisi di sini karena ada kemungkinan untuk retest lagi di area fan principle yang ketiga. Dan kalau misalnya berhasil breakout fan principle yang ketiga, ini merupakan awal dari kenaikan yang lebih kencang lagi, begitu. Jadi untuk Harum, kalau misalnya tunggu dia breakout 1410, closing di atas 1410 merupakan good sign. Dan kalau misalnya memang di minggu kedepannya dia kembali turun ke bawah 1410 atau kembali sideways lagi, teman-teman bisa reduce dulu, batasi risiko, dan kita lihat lagi apakah masih bertahan di area fan principle yang keduanya ini. Begitu. Jadi itu dua saham pertama kita dari sektor batu bara. Lalu berikutnya kita ada cek saham Goto, saham sejuta umat yang kita tahu di sini. Nah, kenapa Goto menarik? Karena ini sudah mulai ada reversal di sini. Kita lihat ada divergence dari MACD-nya dengan price-nya ini berlawanan. Dari price dia membuat lower low, tetapi secara MACD atau oscillator dia membuat higher low. Jadi di sini ada bullish divergence. Dan juga divalidasi dengan kemarin closing di atas harga 65 dan hari ini sudah mulai naik ke 69. Untuk teman-teman yang mau ngambil posisi mungkin bisa tunggu dulu kalau dia retest di area 65-nya ini, batasi risiko kalau misalnya dia jebol support di 62. Untuk target kenaikan pertama ada di 70, lalu berikutnya 76, dan yang berikutnya lagi kita akan aim ke MA200 yang merupakan resist patokan untuk kebanyakan orang untuk melihat kalau MA200 ini karena resisten jangka panjang. Jadi di sini ada potensi kalau dia mulai reversal karena sudah mulai breakout dari falling wedge. Jadi bisa dimasukkan ke watchlist teman-teman untuk seminggu ini atau bukan ke minggu ke depan juga. Begitu. Lalu selain Goto, kita juga ada PNLF. Di sini PNLF kemarin sideways panjang di sini. Kalau teman-teman tahu, lihat ini kan ada area di sini, ini area supportnya. Di sini dia sideways di sini, lalu mulai breakout, dan juga setelah breakout dia kan break MA200 di sini. Nah, setelah breakout MA200, koreksinya pun tertahan di MA200 dengan volume yang mengecil. Nah, ini merupakan base yang bagus. Jadi waktu breakout naik volume besar, waktu koreksi dan membuat base baru, dia membuat volume yang kecil di sini. Sehingga dapat kita simpulkan kalau tekanan sellernya tidak terlalu besar. Atau masih ada buyer yang respect di area MA200 ini.
Jadi untuk baiknya kita bisa buy waktu tadi breakout, karena ini juga sudah sempat tadi pagi saya rekom di grup. Ini juga bisa untuk teman-teman kalau mau swing. Jadi kalau closing hari ini masih berhasil di atas 294, maka membuka potensi untuk retest di area 314 ini sampai dengan 334. Nah, kalau misalnya bisa berhasil breakout di 334 ini lagi, maka akan membuka peluang untuk reversal yang lebih besar karena di sini membentuk inverted head and shoulder yang besar. Tapi teman-teman perlu ingat lagi karena ini kita time frame-nya cukup panjang, jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengharapkan kenaikan yang signifikan dalam waktu yang dekat. Karena untuk sementara ini memang dia masih nge-base, kalau misalnya berhasil breakout, ya teman-teman akan menuai hasilnya di kemudian harinya nanti. Jadi untuk sementara PNLF kalau mau beli tunggu closing boleh, atau kalau mau masuk sekarang teman-teman yang mau scalping juga bisa perhatikan. Sementara masih tertahan di 302 ini resist terdekat. Berikutnya ada 314 dan 334 ini area supply neckline untuk inverted head and shoulder-nya dari PNLF sendiri. Dan untuk yang terakhir kita ada ASA. ASA ini juga tadi pagi kita rekom di grup. Jadi untuk ASA ini sendiri kita juga lihat secara fan principle dari downtrendnya dia breakout, lalu fan kedua, dan kemarin setelah breakout fan kedua masih tertahan di area resist 900 ini yang kotak putih, dan setelah saat koreksi dia tertahan di fan yang kedua ini. Nah, ini merupakan fan ini bisa kita jadikan sebagai resist dan juga support, dan koreksinya sendiri disertai dengan volume yang kecil, lalu selama beberapa hari terakhir volumenya mulai besar waktu hijau-hijau. Nah, untuk teman-teman bisa antri buy-nya untuk yang aman di area dekat-dekat MA20 ini, garis merah, dan batasi risiko kalau dia koreksi dan breakdown dari support 760 ini. Kalau mau lebih amannya lagi, teman-teman bisa tunggu breakout 840, lalu target terdekat ke area 900 lagi di situ. Jadi untuk berikutnya, untuk long term-nya, ya kita lihat secara fan principle dari fan ketiga, kalau memang dia berhasil breakout, maka akan membuka peluang kenaikan yang lebih cepat lagi. Seperti waktu live sebelumnya kita ada ESA. Nah, ini kasusnya mirip, tapi waktu ESA itu karena kan memang didukung dengan komoditi ya, ESA kan amonia, jadi Aman. memang lebih cepat karena kan komoditi. Nah, kalau ini kan ASA lebih ke arah logistik untuk teman-teman tahu. Gitu. Oke. Jadi sementara ini 5 itu tadi, Bumi, Harum, Goto, PNLF, dan juga yang terakhir kita ada ASA. Begitu Mas Oke. Raffi dan teman-teman. Oke, jadi tadi jawab apa tuh untuk teman-teman ya tadi bisa dipantau itu saham-saham yang di sektor batu bara, contohnya tadi kayak Harum sama Bumi ya. Terus habis Betul. itu ada saham di saham PNLF, kemudian ada Goto juga, Mm-mm. kemudian sama ASA ya. ASA yaitu di sektor logistik. Terus sedikit informasi juga ini ASA pada kuartal satu ini juga membukukan laba bersih ya, sebesar 71 miliar rupiah di kuartal satu ini yang dimana tumbuh 37% secara year-on-year. Jadi secara teknikal sama informasi dari sentimen positif kenaikan laba ini juga sangat mendukung ya kalau ya untuk Ya, ASA ini ya kalau ya. betul sekali. Hmm. Jadi ini kalau teman-teman juga lihat kan kemarin waktu dia koreksi low volume lalu hijau ini yang pertama volume hijaunya gede, lalu tertanda 20 koreksi tapi volumenya sangat kecil. Nah, itu juga salah satu untuk teknikal kan kita melihat kalau misalnya koreksi dengan low volume berarti masih kuat, dan kita lihat dia naik juga dengan volume besar dan juga didukung dengan fundamental yang ternyata LK-nya naik secara year on year itu tadi. Oke. Begitu, teman-teman. Oke. Baik kok Steven. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ya yang ingin bertanya, di sini ada yang tanya kok, saham MTEK gimana ya kok view-nya MTEK? Sebentar, lihat MTech. MTech masih loading. Bentar ya. MTech. Oke. Ini
Aku hapus dulu gambar yang lama. Oke, MTech hari ini kenaikan oke. Dia mulai breakout di sini. Kalau kita lihat ada area resist di 402. Nah, dan juga ini bertepatan dengan MA20 yang mulai di breakout. Untuk teman-teman yang mau beli, bisa tunggu untuk validasi dari closing hari ini saja ya. Karena kan closing ini kemarin ini highest-nya ada di 404 di sini, 404 dan juga areanya sampai 392. Jadi kalau memang mau beli, bisa tunggu validasi dari closing. Kalau di atas 404 ini 402, maka teman-teman boleh spekulatif buy dengan target terdekat. Ini kalau kita gambar sebentar. Nih, pertama bottom dari 350, breakout 400, kita anggap saja 50 poin. Jadi target kenaikannya sampai ke 464. Jadi di area atas ini. Nah, ini merupakan juga area supply ya, yang sideways panjang ini. Jadi untuk buy-nya lebih baik tunggu validasi dari closing. Tapi memang so far sudah bagus sih. Di waktu close kemarin low volume, hari ini juga breakout volume dari MA20-nya ini. Garis dari volume ini merupakan volume rata-rata dari perdagangan 20 hari terakhir. Jadi hari ini mulai breakout dengan volume besar. Teman-teman boleh coba spekulatif buy kalau closing di atas area resist. Ini targetnya ke arah 460, tapi batasi risiko kalau dia false breakout dari neckline-nya ini sendiri ya. So far oke kok ini. Secara TA ada divergence juga di bawah sini. Secara divergence ini berarti emang ada indikasi reversal. Oleh karena itu tunggu validasi dari closing saja untuk teman-teman yang mau lebih valid lagi. Karena bisa saja waktu closing dia gagal breakout, terusnya malah kempes lagi. Tapi memang so far hari ini kan Goto naik, lalu Arto juga naik, jadi secara sektor teknologi mulai ada flow seperti itu. Tapi ini hanya flow untuk jangka pendek. Kalau memang teknologi, kalau kita mau keep itu untuk jangka panjang karena kita aim terhadap suku bunga yang mulai dipangkas ya. Tapi kan sementara BI masih menaikkan suku bunga terakhir dan kemungkinan masih ada satu kali kenaikan lagi. Jadi untuk sementara ini mungkin sektor teknologi hanya flow untuk trading saja, bukan untuk keep yang jangka panjang. Begitu teman-teman. Oke, oke, baik kok. Ini ada yang tanya lagi nih kok. Oh, Untuk view-nya Big Bang gimana? Dari tiga bank BUMN yang lebih oke mana kok ya? dari Ada yang 3 tanya. bank BUMN, BRI, Mandiri, dan BNI. Secara teknikal semuanya koreksi cukup dalam ya. Cuma memang semua sudah mulai low risk. Nih contoh kita lihat Mandiri sekarang kembali ke area neckline yang lama. Ini kan double bottom sebelum dia all time high dan sekarang kembali lagi ke area sini. Lalu berikutnya ada BNI ini. BNI juga mulai di area support. Kalau dari banking sendiri saya cenderung menghindari ya untuk sekarang karena sudah kenaikan yang cukup tinggi, kecuali teman-teman emang mau untuk trading, jadi memanfaatkan momentum dia rebound, karena kan dari penurunan kemarin yang cukup signifikan ini, sebesar dari 6.400 sampai ke 4.700, ini 27% sendiri untuk BRI. Nah untuk teman-teman kalau memang mau ambil ke banking buat manfaatin trading, ya teman-teman bisa batasi risiko kalau dia jangan sampai bikin lower low. Jadi untuk BRI sendiri jaga 4.680, untuk BNI sendiri jaga di area ini, terakhir di bawah sini berarti di 4.750. Kalau Mandiri ini Mandiri teman-teman bisa jaga di area 6.050. Tapi emang kalau dari tiga bank BUMN kayaknya yang paling oke dari Mandiri ya, karena dia
masih tertahan di area support yang lebih jelas dan dekat dengan MA 200. Kalau BRI dan BNI semuanya sudah breakdown dari MA 200 sendiri. Cukup jauh. Nah ini BRI MA 200-nya di atas. BNI sendiri MA 200-nya juga di atas. Dan yang sekarang yang paling dekat dengan MA 200 itu ada BMRI. Jadi kalau saya pribadi suruh pilih dari antara 3 bank BUMN, mungkin saya lebih milih ke Mandiri. Tetapi saya pribadi menghindari area banking ini sendiri. Begitu teman-teman. Oke, baik. Jadi tadi dapat disimpulkan ya kalau yang misalnya ada 3 bank ini yang sekiranya masih menarik yaitu Bank Mandiri ya, karena masih di MA 200-nya, yang Iya, dimana sebagai penentu ya untuk trennya Mandiri itu bakal mantul lagi atau justru mau semakin turun ya kok. Ya, kok. iya betul. Karena kan ini secara historical MA 200 ini selalu tertahan untuk Tahan, Mandiri. oke. Nah, kalau memang teman-teman mau spek buy ya paling aman kayaknya dari 3 banking ya di Mandiri ini sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan sendiri kita lihat nih, waktu dia koreksi, ini volumenya kan merah besar nih. Nah, ini yang perlu jadikan hati-hati untuk kita, warning untuk kita sendiri. Karena kalau memang ini dia nggak berhasil, ke depannya nggak bisa balik ke area atas ini, di atasnya 6.375, maka di sini ada pola reversal yang gede, bisa double top atau IHNS atau apa head and shoulder. Nah, target dari double top ini sendiri 6.300 sampai 7.500, berarti 1.200 poin penurunan. Akan kembali ke daerah 5.000-an lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman berhati-hati kalau memang mau trading ya nggak apa-apa. Asalkan risikonya itu kita jaga dengan ketat. Kalau misalnya dia membuat lower low ya teman-teman harus out secepat mungkin. Karena secara price action sendiri sekarang sudah mulai menuju arah downtrend. Begitu. Oke. Eh, baik kok. Jadi untuk teman-teman tetap apa tuh manajemen risikonya tetap dipakai ya, karena ya market lagi kayak gini juga nih. Mungkin yang Iya, sudah ambil perbankan spekulasi buy nanti mungkin di sesi akhir jam bursa bisa dipantau itu ketika nanti ada pembelian sebagai konfirmasi pemantulan atau gimana gitu. mm-mm. Oke, jadi sebelum acara ini selesai, terima kasih juga untuk Pak Stefan atas pemaparan analisa teknikalnya. Jadi baik untuk teman-teman yang ingin belajar lebih detail dan menjadi trading yang apa cuan di trading atau mungkin ingin banget mempelajari analisa teknikal bisa join ke Kenzo Trader ya kok ya. Oke, Betul mungkin sekali. bisa di apa spill sedikit apa itu Kenzo Trader kok. Ya, jadi Kenso Trader ini grup yang kita buat dari tahun lalu. Untuk Kenso Trader sendiri di sini kita lebih fokus ke arah teknikal, tetapi juga kita tidak langsung mengabaikan yang namanya fundamental dan juga dari LKL perusahaan ya. Nah, kita juga membahas secara makro. Jadi untuk di grup sendiri nanti ada pembahasan dari news update, lalu juga dari secara makro luar misalnya dari kenaikan suku bunga dan juga sentimen dari dolar dan lain-lainnya. Dan teman-teman juga mendapatkan fasilitas setiap bulan kita ada monthly meeting. Jadi teman-teman bisa Q&A bareng-bareng dan kita akan review. Contohnya untuk yang terdekat ini kita akan katakan waktu nanti hari Kamis waktu liburan. Jadi teman-teman yang mau join bisa, jadi masih sempat untuk ikut monthly meeting kita. Dan memang kalau teman-teman ada yang berhalangan untuk ikut monthly meeting, kita juga berikan rangkuman. Tetapi saya kalau misalnya nggak ikut monthly meeting ya juga nggak bisa tanya-tanya langsung seperti itu saja. Begitu teman-teman. Oke, baik Coach Steven. Oke, untuk teman-teman yang ingin bergabung nanti bisa chat Coach Steven ya Ya, di Instagramnya. bisa Oke, langsung atau DM IG-nya Kenzo Trader. oke, langsung aja guys. Oke, baik sebelum selesai apa sebelum acara ini berakhir, sini saya akan memberi kata-kata mutiara yang dimana yaitu peluang luar biasa akan terlewatkan oleh siapa saja yang tidak mengambil langkah berinvestasi saat ini. Saya kutip dari kata-kata Carlos Slim. Oke, maka dari itu untuk KB Friends yang masih pemula atau mungkin mau mulai investasi bisa join ke bisa join atau buka akun apa KB Fabri Sekuritas atau mungkin belajar belajar bersama Coach Steven.
Oke. Baik, untuk Kivi Friends, jangan khawatir yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, Kivi Favoris Kota Semarang, dan link di feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan, saya Rafli, izin undur diri, ingat investasi, ingat Kivi Favoris Kota Semarang. Selamat siang, Ko. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rafli.